Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim dan memberikan keistiqomahan kepada hati kita di dalam menelusuri jalan-jalan kebaikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, nikmat kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba berupa pertolongan, kemudahan di dalam menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, meyakini nikmat tersebut bahwa semuanya datang dari Allah. Kemudian kita senantiasa banyak memuji dan memuja Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Selanjutnya diiringi dengan perbuatan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti dari kecintaan kita pada beliau, dan semoga dengan kita bersalawat kepadanya kita dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa, kita kembali mempelajari tentang akidah golongan yang selamat. Siapa yang tidak ingin selamat? Siapa yang tidak ingin bahagia? Kan tapi ketahuilah, betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan, tapi mereka tidak menempuh jalan untuk sampai kepada kebahagiaan dan keselamatan itu. Jalan yang paling utama, jalan yang terbentang luas di hadapan kita untuk sampai pada tujuan hidup kita itu selamat dunia akhirat adalah beriman, berakidah yang benar, bertauhid. Karena akidah adalah landasan, akidah adalah pondasi. Itu harus kita benahi, harus kita perkuat, kita perkokoh, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menghidupkan kita di atas tauhid, di atas akidah yang benar, dan mewafatkan kita di atas keimanan dan akidah yang benar juga. Khawatir rahimakumullah. Masih berkaitan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sifat-sifat yang berkaitan dengan diri Allah, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyebutkan sebagian dari sifat-sifat yang tertera di dalam hadis yang sahih.
Akan tapi sebelumnya perlu diketahui, sebagaimana yang terus kita sampaikan dan kita jelaskan, bahwa akidah ahli sunnah, golongan yang selamat di dalam beriman kepada Allah dan pada sifat-sifatnya, mereka mengimani, meyakini seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, sebagai bentuk keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jal, bahwa mereka mengimani, meyakini semua yang tertera dalam Al-Quran, yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih tentang diri Allah, tentang sifat dan perbuatannya. Ini akidah ahli sunnah. Jika ada yang tidak mengimani hal itu, maka bukan ahli sunnah. Dan kita mengimani seluruh sifat-sifat dan nama tersebut dengan keyakinan bahwa seluruh sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diingkari, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh menanyakan tentang hakikatnya atau mengira-ngira tentang sifat Allah, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang tertera dalam Al-Quran kita imani. Seperti yang telah dijelaskan, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dan itu Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Maka wajib kita imani. Kita beriman kepada amantu billah, berarti menuntut kita untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah. Keimanan yang bersih dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyimpang, baik itu dalam bentuk menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau mentakwil, mengingkari sifat dengan mentakwilnya, menyelewengkan maknanya, merubah maknanya, ya, atau mengingkari secara keseluruhan atau sebagian. Semua itu telah menyimpang dari akidah golongan yang selamat. Semua itu telah menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kendati istilah nama ahli sunnah itu banyak dibajak oleh sebagian kelompok. Ya. Karena nama yang sangat indah. Ya, nama yang sangat mulia, ahli sunnah wal jamaah. Kan tapi realita, fenomena, fakta, ya, menjelaskan bahwa betapa banyak yang menamakan ahli sunnah, dia tidak paham apa itu ahli sunnah dan tidak paham akidah ahli sunnah. Perkara yang sangat mendasar yang menjelaskan tentang ahli sunnah itu adalah masalah akidah. Ini perkara yang sangat mendasar. Bila dia mengatakan ahli sunnah tapi akidahnya tidak sesuai dengan akidah Rasulullah, akidah para sahabat, itu bukan ahli sunnah. Begitulah masalah ibadah dan hal-hal yang lainnya. Ya, ikhwatal iman para misal rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan menyebutkan sebagian dari sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebagaimana kita wajib menerima dari Al-Qur'an tanpa diselewengkan, tanpa ditakwil, tanpa dirubah maknanya, tanpa diingkari, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Ya, begitu juga bila kita mendapatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita imani, kita terima sebagai bukti keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Karena Rasul yang mulia, Rasul yang tentunya orang yang paling mengetahui
orang yang paling berilmu dan paling bertakwa pada Allah. Maka sabda beliau, perkataan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Maka konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah yang mengikuti jalan yang telah digariskan oleh beliau. Di antaranya adalah perkara akidah, iman pada Allah Azza wa Jalla. Dan secara spesifik berkaitan dengan iman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita imani sebagaimana para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan 10 yang lainnya yang dijamin masuk surga. Ya. Mereka beriman, mengimani hal itu semua tanpa diselewengkan, tanpa dirubah, tanpa diingkari. Kemudian datang ya di kalangan mutaakhirin orang-orang yang telah terkontaminasi dengan pemikiran filsafat dan ahlul kalam, lalu mereka ingkari sifat-sifat tersebut atau mereka selewengkan. Menjadi pertanyaan, siapakah yang harus kita ikuti? Apakah mereka orang-orang yang telah rusak pemikirannya, akidahnya disebabkan teori-teori filsafat dan ahlul kalam, atau Rasulullah, para sahabat yang masih bersih, yang masih ya lurus fitrah mereka, masih bersih hati mereka, dan masih ya selamat cara beragama dan juga pola pikir mereka. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam hadis bahwa di antara sifatnya itu adalah An-Nur. Ya. Dan sebagaimana juga Allah memiliki wajah. Jadi cahaya wajah Allah itu begitu terang. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Qal hijabuhun nur. Hijab, tabir yang menutup wajah Allah itu nur. Tabir yang menutup Allah Subhanahu wa taala dari ya hambanya. Nur, hijabuhun nur. Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basar min khalqih. Jika Allah menyingkap hijab tersebut, tabir tersebut, maka cahaya ya, nur, karena di antara sifat Allah nur, cahaya, dan cahaya tersebut ya, cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu akan membakar ya semua yang ya tercakup dalam pandangan mata Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya. Dan kita memaklumi bahwa basaruhu, penglihatan Allah Subhanahu wa taala ya, melihat semua makhluknya. Nah, tidak ada yang tersembunyi di penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bila tabir tersebut disingkap, dibuka, maka cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar alam semesta ini. Allahu akbar. Dalam hadis ini kita mendapatkan ya atau menyimpulkan beberapa sifat sebagai dalil menjelaskan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala nur, dan wajah Allah itu bercahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Sehingga kalau kita ingin lebih ya mendalami makna ini, segala cahaya yang ada di permukaan bumi ini itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan Allah memiliki nur, dan nur yang ada pada diri Allah itu bukan makhluk, karena itu ada pada zatnya, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini Allah memiliki sifat wajah. Subhatu wajhihi. Kata ganti dhamir di sini ha itu kembali kepada Allah. Wajhi subhatu wajhihi.
Cahaya, kilauan dari wajah Allah yang bercahaya itu akan membakar ya semua yang tercakup dalam pandangan mata Allah, pandangan Allah ya dari semua makhluk. Artinya semua akan terbakar. Subhanallah. Maka inilah hikmah kenapa Nabi SAW ditanya, ya, Hara'aita rabbak? Apakah engkau melihat langsung dengan matamu, ya Muhammad, Rabbmu, waktu Isra, waktu Mi'raj? Qal nurun anna arahu. Cahaya. Mana mungkin saya akan bisa melihatnya. Ya. Tapi Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul mendengar. Ya, Allah memerintahkan untuk sholat. Nah, begitu juga di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat tangan dan tangan Allah kanan. Ya. Dan semua sifat Allah Subhanahu wa taala sifat dengan sifat kanan. Ya. Karena sifat manusia, maka manusia ada tangan kanan, ada kiri. Tapi biasanya yang kiri digunakan untuk hal-hal yang ya, hal yang kotor, ya, atau hal yang kurang baik, itu biasanya. Jadi dibandingkan dengan kanan itu ada sedikit kekurangan. Karena itu biasanya digunakan untuk memegang suatu hal yang kotor, ya, untuk berstinja, untuk bersuci. Kedua tangannya disifati dengan yamin, kanan. Karena keduanya mulia, sama kemuliaannya. Ya. Tidak ada perbedaan seperti perbedaan tangan manusia kanan dan kiri. Maka disebutkan di sini yaminullah mal'a. Tangan kanan Allah itu mal'a, penuh. Ya. Wa biyadihil khair, seluruh kebaikan ada di tangannya. La taghiduha nafaqatun, yang tidak akan ya, berkurang apa yang ada di tangan Allah itu nafaqah. Ya, pemberian nafkah yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan pada makhluknya. Ya, semenjak Allah menciptakan makhluk sampai makhluk terakhir, semua Allah berikan rezeki mereka. Ya, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan tidak akan berkurang kenikmatan dan rezeki, kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mal'ah, penuh. Sahhaul laili wan nahar, yang maha dermawan, pemurah di malam dan di siang hari. Subhanallah, sahhaul laili wan nahar. Di malam dan siang Allah curahkan rahmat, Allah curahkan rezeki, Allah berikan, diimpakkan ya, Allah impakkan. Artinya Allah berikan kepada makhluk kebutuhan mereka di malam dan di siang hari. Ya. Tidak mengenal batas waktu. Sahhaul laili wan nahar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Wa arshuhu 'ala al-ma' wa bi yadihi al-ukhra al-fayd aw al-qabd yarfa'u wa yakhfidu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Bagaimana pendapat kalian? Kata Rasulullah kepada para sahabat, ara'aitum ma anfaq, ya, apa yang Allah berikan mundu khalqis samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah berikan kepada makhluk, kepada ciptaannya, semua makhluk, ya, rezeki, ya, kebutuhan hidup mereka. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, fa innahu lam yaghid ma fi yaminih, maka tidak mungkin tidaklah berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan kanan Allah. Wa arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy telah ada. Nah, makanya Allah mengatakan, "Tsumma istawa 'alal arsy." Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy.
Berarti arsy telah ada sebelumnya di atas air, bukan air yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, dan di dalamnya ada penghuninya, manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allah berikan kepada mereka kebutuhan hidup mereka, hajat mereka sampai yaumil qiyamah. Maka yang demikian itu tidak akan berkurang apa yang ada di tangan Allah. Ya. Wa biyadihil ukhra, dan di tangan yang lain, di sini tidak sebutkan wa biyadihil yusra, tangan kiri. Kenapa? Tadi kita sebutkan. Tangan manusia, makhluk disebutkan disifati dengan tangan kiri. Tapi tangan Allah memiliki dua tangan sesuai dengan kebesaran keagungan. Jangan dibayangkan tangan begini, itu tidak boleh dalam akidah Ahlussunnah. Kita imani karena Allah menyebutkan, Rasul menyebutkan wa biyadihil ukhra, dan tangan yang satu lagi. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan wa biyadihil al-yusra, dan tangan kirinya tidak. Ya, kenapa demikian? Karena dalam kemuliaan, kekuatan, kebesaran kedua tangan Allah itu sama. Maka disifati dengan apa? Yamin, kanan. Baik. Wa biyadihil ukhra, di tangan yang lain, yang kedua, al-faidu wal qabdu. Al-faid yaitu mencurahkan nikmat dan rahmat, wal qabdu, dan menggenggam. Yarfa'u wa yakhfid, dia mengangkat dan yakhfidu, ya, merendahkan. Ini biyadihil ukhra, tangan yang satu lagi. Di sana ada genggaman, artinya Allah menggenggam dan Allah mengangkat, Allah merendahkan. Nah, itu tangan yang kedua. Tidak disebutkan di sini yusra, tangan kiri. Ya, karena sebagian jelaskan tadi, karena tangan Allah itu dua, tapi keduanya disifati dengan yamin karena kanan itu merupakan kemuliaan, keagungan dan kebesaran. Sama. Ya, berbeda dengan manusia, tangan makhluk. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki tangan yang hakiki. Ahlul kalam mengatakan enggak, bukan tangan hakiki. Itu artinya kekuatan. Karena kalau tangan hakiki kita mereka, berarti Allah sama dong dengan makhluk punya tangan juga, subhanallah. Di sini mulai pemikiran mereka itu mulai dari kesalahan. Mereka mulai dari pemikiran yang keliru tadi. Karena begitu mereka membaca ya tangan atau wajah, mereka persepsinya apa? Ini kan makhluk seperti itu. Makhluk yang punya sifat seperti itu. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Kok nggak ada nabi yang komplain ya? Begitu nabi mendengar wahyu tersebut dari Jibril yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lima khalaqtu biyadayya. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya hadis ini. Karena hadislah wahyu. Ya. Kok nggak ada yang komplain? Kenapa Nabi tidak mengatakan, oh ya Allah, kalau seandainya engkau punya dua tangan, berarti sama dengan makhluk? Tidak ada. Sahabat begitu juga. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah anda, wahai ahlul kalam, lebih tahu dari Rasul atau tentang Allah, atau Rasul lebih berilmu dan lebih mengetahui tentang Allah daripadamu? Ya. Tidak diragukan. Nabi yang lebih mengetahui, yang paling mengetahui tentang diri Allah. Beliau mengabarkan, maka wajib kita imani. Tapi kita wajib ya membersihkan pemikiran kita dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif. Dari pemahaman-pemahaman yang negatif tentang Allah. Ini kuncinya. Sehingga ahli sunnah menetapkan tanpa mentashbih, menyerupakan, dan mensucikan tanpa mengingkari. Ahlul kalam ditetapkan oleh mereka tapi diserupakan. Ini musyabbiha, mujassimah. Mu'attilah, engkau ingin mensucikan Allah tapi diingkari. Diingkari sifat-sifat Allah. Keduanya adalah ya, pemikiran dan madhab yang batil. Karena Allah menjelaskan, laisa kamitslihi syai',
Ini bantahan terhadap orang yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Karena tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini bantahan bagi sekte musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua, huwas sami'ul basir. Huwas sami'ul basir. Yang maha mendengar dan maha melihat. Ini bantahan terhadap orang-orang mu'attilah yang mengingkari sifat Allah, mengingkari ilmu, mengingkari pendengaran, mengingkari penglihatan dan yang lainnya. Kemudian secara terperinci dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, dan begitu juga Nabi SAW menjelaskan secara terperinci sebagian dari sifat-sifat tersebut. Di antaranya hadis yang kita bacakan tadi, bahwa Allah memiliki tangan, dan tangan Allah sebagai yaminullah, penuh dengan kebaikan. Tidak berkurang kebaikan yang ada di tangan Allah dengan nafkah yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan seandainya dan Allah memberikan rezeki, kebutuhan, nafkah kepada seluruh makhluk semenjak penciptaan langit dan bumi, maka tidak akan berkurang sedikit pun hal itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tangan yang lain, yang kedua, yaitu al-qabdu wal khabdu, al-qabdu wal khaydu, yaitu al-qabdu, menggenggam. Ini sifat tangan, menjelaskan tangan itu hakiki. Karena ada menggenggam, karena menggenggam itu sifat dari tangan. Ini menjelaskan kebatilan pentakwilan orang-orang yang mentakwil sifat Allah dengan kekuatan. Karena tidaklah menggenggam kecuali orang yang memiliki tangan. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mulia, Maha agung, Maha sempurna. Karena dalam ayat disebutkan was-sama'u matwiyatun biyamini, digulung. Gulung, yang menggulung apa? Tangan yang menggulung. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan ardu qabdatuhu, semua bumi digenggam oleh Allah dengan satu genggaman pada hari kiamat. Yang menggenggam berarti punya tangan. Karena itu sifat dari tangan. Menggulung dengan tangan. Mengangkat, yarfa' wa yakhfid, mengangkat dan merendahkan itu dengan tangan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sifat tangan itu sifat hakiki bagi Allah. Tapi kembali sekali lagi dan terus-menerus akan kita sampaikan, harus kita bersihkan otak kita dari persepsi-persepsi yang negatif tentang Allah. Kita imani sebagaimana adanya, sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa diserupakan, dan tidak mengira-ngira, mereka-reka. Nah, taib. Hadis yang lain, para pemirsa rahimakumullah, menjelaskan bahwa Allah memiliki dua mata yang sempurna. Hadis tentang Dajjal. Fitnah Dajjal ini fitnah yang sangat dahsyat sekali, fitnah yang sangat besar. Sehingga di akhir zaman Allah berikan kekuatan kepadanya untuk bisa menipu manusia, menipu orang-orang yang mengikutinya. Adapun orang yang beriman semakin tahu, semakin yakin bahwa itu Dajjal, pembohong, pendusta. Nah, bagaimana orang yang beriman mengenal bahwa itu Dajjal? Nah, Nabi SAW telah memperingatkan kita dan menyebutkan sifat Dajjal itu, menyebutkan sifat matanya. Tidak akan tersembunyi bagi kalian. Artinya Allah itu akan kalian ketahui siapa Rabb kalian kita ibadati. Adapun Dajjal, bahwa dia itu milim mata, buta sebelah. Adapun Allah, innallah laysa bi'awar. Adapun Allah laysa bi'awar. Allah tidak buta sebelah. Berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna. Nah, adapun Dajjal memiliki dua mata tapi satu mata itu buta. A'war. Itu jelas kekurangan, kecacatan. Maka Allah Azza wa Jalla Maha sempurna, laysa bi'awar. Nah, a'war merupakan sifat dari mata, mata yang buta, yang tidak melihat. Nah, ini menjelaskan bahwa Allah memiliki dua mata. Nah, yang sempurna, yang kita imani, kita yakini sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa berani kita katakan seperti ini? Karena Rasul yang mengatakan hal itu. Demi Allah, kemudian demi Allah, kemudian demi Allah. Sekiranya tidak ada hadis ini datang dari Nabi, saya tidak akan berani mengatakan Allah memiliki dua mata. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ala aini, agar engkau ya dipelihara dan diperlakukan ya Musa di atas pandangan mataku. Ya. Jika Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran, tatkala Allah mengatakan kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Demi Allah, saya tidak akan berani mengatakan Allah memiliki dua tangan. Tapi Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Allah Rabbuna yang menciptakan kita. Mengatakan dalam Al-Quran, mewahyukan hal itu kepada Rasul. Dan Rasul yang mulia, yang kita yakini, yang kita imani perkataannya, dan kita yakini kebenarannya. Wahyu yang disampaikan beliau mengatakan yang demikian itu. Maka tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, kita katakan dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hadis, bahwa Allah memiliki dua mata, Allah memiliki dua tangan. Dan kita meyakini hal itu berdasarkan firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya. Wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Jika Anda para pemirsa masih ragu, ya cross check iman kita. Berarti perlu kembali kita membaca firman Allah. Ya, bagaimana sifat orang-orang yang beriman, pasrah dan bersadi kepada keputusan Allah, kepada perintah Allah, berita yang datang dari Allah. Ya. Kita tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kebenaran Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi SAW. Adapun teori-teori mereka, ahlul kalam, orang-orang filsafat, jelas hasil rekayasa akal mereka, yang tentunya sangat menyimpang, yaitu semua kebatilan. Karena mereka telah masuk ke dalam ranah yang tidak mungkin bisa dicerna oleh akal mereka. Di sini kebatilan mereka. Kalau mereka hanya sekedar merekayasa tentang urusan dunia, mengatur urusan dunia, sistem yang bagus mengatur dunia, itu oke-oke saja. Dan dunia kedokteran misalnya, atau dunia yang lain, tata negara dan yang lain-lainnya, misalnya bagaimana menata sebuah tempat negara, ya, perumahan, ya, tempat tinggal, dan urusan hal dunia, sosial, bagaimana mengatur urusan hidup manusia yang baik, ya, yang sesuai dengan, ya, bisa diterima dengan akal yang sehat. Kendati secara umum pada dasarnya yang demikian itu juga telah diperintahkan oleh Islam. Tapi kalau mereka, ya, berani masuk ke dalam ranah yang bukan ranah mereka, tempat yang bukan bagian dari akal mereka, di sini kebatilan mereka. Ini yang dicela oleh para ulama. Tatkala mereka berbicara tentang agama hanya semata-mata dengan hawa nafsu dan dengan hanya akal semata. Apalagi masalah teologi, masalah ketuhanan, masalah keimanan, masalah tauhid, iman kepada Allah. Nah, mereka memaksakan akal, maka akal jadi rusak. Akal rusak. Ya. Rusak akal mereka karena memasuki sesuatu yang bukan, ya, ranah bagi mereka untuk berbicara tentang hal itu. Maka wahai orang yang memiliki akal yang sehat, sayangi akal Anda. Jangan masuk ke dalam tempat yang bukan hak ranah bagi akal Anda. Anda akan sesat dan akal Anda akan rusak. Fitrah Anda akan rusak. Ya, nah. Kemudian, ya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis tentang Dajjal tadi, bahwa Allah tidak seperti Dajjal, Allah memiliki dua mata yang sempurna. Adapun Dajjal memiliki, ya, dua mata, tapi salah satu dari dua matanya itu apa? Buta, tidak melihat. Nah, Rasul SAW ingin menegaskan bahwa Allah itu memiliki dua mata, memiliki mata. Maka Rasul menunjuk apa? Fa asyara biyadi ila aini.
Tatkala Rasul mengatakan, "Innallaha laysa bi'awar." Allah tidak ya buta sebelah. Lalu Rasul melihat, menunjuk, memberikan isyarat ke matanya. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah Rasul ingin mempertegas makna bahwa Allah itu memiliki mata yang hakiki. Ya, sebagaimana kita memiliki mata. Tapi mata Allah tidak sama dengan mata kita. Itu bukan berarti Rasul menyerupakan, oh mata Allah seperti mata saya. Bukan itu maksudnya. Kalau ada orang yang memahami seperti itu, Anda harus belajar lagi tentang ya bahasa Arab. Ya, berarti tidak paham apa yang maksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sahabat yang memahami seperti itu. Oh berarti Rasul engkau menyerupakan mata Allah dengan matamu. Karena beliau menunjuk. Ya. Menunjuk apa? Ke matanya. Ini seperti juga dalam hadis yang lain, tatkala dalam hadis bahwa orang-orang ahlul iman dalam surga kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdasar-dasarkan, di tempat mereka masing-masing akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul memberikan permisalan, kama tarawnal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat qamar, yaitu bulan purnama, ya, di malam ya 14. Melihat bulan, ya. Bukan Allah seperti bulan, bukan itu. Tapi bagaimana orang-orang beriman atau manusia melihat bulan di mana saja mereka di malam hari melihat bulan tersebut tanpa berdasar-dasarkan. Begitu dalam surga. Melihat Allah, melihat wajah Allah yang bersinar bercahaya. Nah, tanpa berdasarkan di mana saja penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah, surga tersebut itu akan melihat Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan yang paling agung. Semoga Allah memuliakan kita. Jadi itu, ya, kita harus ya memiliki cara yang benar dalam memahami hadis-hadis Nabi tentang masalah sifat tersebut. Begitu juga di antara sifat yang tertera dalam al-hadis yang sahih, ya, sebagian dalam hadis istikharah, ya, apabila kita menginginkan suatu, ingin berdua pilihan, maka kita beristikharah kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik. Maka di sini disebutkan tentang ilmu Allah, tentang kudrah Allah, tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya. Bahwa dalam hadis tersebut, hadis istikharah, qala Nabi SAW, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon kebaikan padamu bi'ilmik, sesuai dengan ilmu, karena Allah mengetahui seluruh kebaikan tersebut. Wa astaqdiruka biqudratik, kita mohon pertolongan, kekuatan dengan kekuatanmu. Ya, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon ya kepadamu ya karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, engkau yang maha kuasa dan saya tidak berkuasa, saya tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau yang maha mengetahui dan saya tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian disebutkan ini, kunta ta'lamu anna hadzal khaira anna hadzal amra khairan li faqdir li wa yassirhu li. Ya, jika engkau mengetahui ya Allah, kesannya ini hal yang baik. Ya Allah mengetahui semuanya, tapi seorang hamba tidak mengetahui itu apa baik bagi dia atau tidak. Maka dia memohon kepada Allah, jika itu baik bagiku ya Allah, maka mudahkanlah, berkahilah, dan tolonglah aku ya untuk merealisasikan, membuktikannya. Di sini hadis, ya, dalam hadis ini disebutkan tentang ilmu Allah, tentang kudrah Allah, tentang karunia Allah, ya, semua itu sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Nah. Baik, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Termasuk dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya Maha dekat, dan Allah mendengar, dan Allah melihat. Maka di dalam kita berdoa, dalam kita berzikir, enggak perlu teriak-teriak. Enggak perlu ya mengeras-ngeraskan suara. Dalam berzikir enggak perlu mengangkat-angkat suara. Ya, itu tidak ada tuntunannya. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, para sahabat di atas unta mereka sambil bertasbih, bertakbir, berzikir, tasbih itu, tapi mereka mengeras-ngeraskan suara, mengangkat suara. Ya, tentunya kondisi yang seperti perjalanan yang jauh akan membuat ya melelahkan. Ya, akan menyulitkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, irbau ala anfusikum. Ya, irbau ala anfusikum, sayangi diri kalian, kasihani diri kalian.
Telinga akan capek kalau begitu. Ya, akan letih. Suara akan habis. Ya. Dengan teriak Allahu Akbar, Allah teriak, kemudian ya subhanallah, dibesarkan suaranya. Kata Nabi SAW, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Yang kalian seru itu, yang kalian puji itu dalam zikir-zikir itu bukan zat yang asam, yang tuli, atau ghaib, atau yang gaib, yang tidak ada. Ya, bukan. Tapi yang kalian seru, tad'una sami'an basiran qariban. Yang kalian seru itu, yang kalian berzikir untuknya itu adalah zat yang maha sami', mendengar, wa basiran, yang maha melihat, qariban, dekat. Dekat. Apalagi dekat bagi orang-orang yang menyeru dan memohon kepada Allah. Fa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi perlu dipahami lagi. Ini qarib ini, sebagian memahami Allah dekat. Kok Allah maha tinggi, kok dekat? Ini kan bertentangan. Nah, ini yang keliru. Ini diluruskan, ini masuk syubhat orang-orang tasybih. Ya. Naam, Allah maha tinggi. Zatnya maha tinggi. Tapi dekatnya Allah bukan dekat zatnya. Ya. Mustahil Allah akan menyatu dengan makhluk dekat zatnya. Allah maha tinggi. Ya. Kedekatan di sini tidak diragukan bahwa Allah mengijabahi doa permohonan seorang hamba. Qurb, kedekatan Allah pada orang beribadah. Sebagaimana juga posisi seorang hamba di waktu sujud itulah posisi yang paling dekat pada Allah. Karena di waktu dia sujud memuji Allah, di waktu kedekatan tempat yang paling dekat tersebut, posisi seorang hamba paling dekat, dia bukan mengatakan, ya Allah ada di mana-mana, tapi subhana rabbiyal a'la. Di waktu dia sujud, dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Engkau yang maha tinggi ya Allah. Nah, qarib, ini sifat Allah Subhanahu, qarib. Maka berdoalah kepada Allah, jangan teriak-teriak. Ya. Ya, itu orang yang tidak memahami adab berdoa kepada Allah. Berdoa itu bukan teriak-teriak. Berzikir bukan teriak-teriak. Makanya Allah memuji nabinya ya Zakaria berdoa innadahu rabbu nidaan khafiyah. Tatkala dia menyeru, ya, memohon kepada nidaan khafiyah, nida seruan yang tersembunyi, bukan teriak-teriak ya Allah ya Allah ya Allah begitu, enggak. Atau subhanallah subhanallah, atau Allahu akbar, bukan begitu. Nidaan khafiyah. Dunal jahri minal qawli. Tidak dikeras-keraskan. Ini ada berdoa. Ya, kenapa dikeras-keraskan? Memang Allah enggak tahu gitu, enggak dengar omongan kita. Atau kita ingin pamer kepada orang bahwa saya sedang zikir nih, baca Al-Quran begitu. Enggak perlu yang gitu-gitu. Maka hukum asal dalam berzikir pada Allah itu tidak dikeraskan, ya, kecuali bila ada sunnah di mana kita diperintahkan di waktu misalnya talbiyah, ya, di waktu azan ya harus dikeraskan karena itu panggilan. Waktu talbiyah, na'am, karena Rasul mencontohkan hal itu. Adapun zikir-zikir yang lain, penghujung solat misalnya atau di kesempatan-kesempatan yang lain, maka berzikirlah dengan suara yang direndahkan, bukan suara yang dikeraskan atau teriak-teriak. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, itu diantara sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadis yang sahih, wajib kita imani. Wajib kita imani. Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini seputar masalah akidah Ahlussunnah tentang sifat Allah yang tertera dalam hadis. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, ya kita berusaha menjawab sebagian pertanyaan dari para pemirsa. Di antara pertanyaannya, ya, pertanyaan pertama, apakah kita boleh membaca atau menghafal Asmaul Husna dianggap sebagai zikir? Taib. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa Asmaul Husna, ya, nama-nama yang mulia dan mengandung sifat-sifat yang sempurna. Terdapat keutamaan di dalam, ya, mengetahui, mempelajari, mengamalkan, ya, memahami, mengamalkan isi kandungannya,
dalam kehidupan kita. Terdapat hadis yang sahih, keutamaannya barang siapa yang melakukan hal itu maka dia akan masuk surga. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama yang keistimewaannya, keutamaannya, barang siapa yang mengetahuinya, ya, menghitungnya, mengetahuinya, memahaminya, dan mengamalkannya, dia akan masuk surga. Akan tetapi, bukanlah sebuah zikir yang disyariatkan hanya sekedar menghafal, kemudian disebutkan secara tuntas, hafal, dia dinyanyikan lagi, disenandungkan. Ini bertambah-tambah ini penyimpangannya. Zikir itu bukan dinyanyikan. Ulama mengatakan, bahwa kalau baca Al-Quran kita senandungkan. Tapi kalau zikir secara khusus, zikir pada Allah, bukan baca Al-Quran, itu yang sunnahnya bukan di sana, bukan bertadarru'. Iya. Tadarru'. Nah, jadi pertanyaan, apakah sebuah zikir hanya menyebut sebenarnya al-awwalu wal-akhiru, al-zahirul, batinul, begitu ya, disebutkan, dihafal. Hafal dia. Sampai 99. Apa itu zikir? Tidak, itu bukan zikir. Bukan begitu zikir. Makanya tidak dapatkan Rasul yang mengatakan man ahsa dakhala jannah. Tapi sahabat tidak pernah melakukan zikir seperti hafal Asmaul Husna, kemudian ya dalam satu majlis atau majlis tertentu ya dikhususkan nih majlis Asmaul Husna ini. Kan begitu? Dia baca. Ya. Atau menyeru hanya nama saja. Nama yang tunggal, ya Sami', ya Sami', ya Sami', ya Latif, ya Latif, ya Latif, begitu. Itu bukan zikir. Itu bukan zikir yang contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu. Zikir ibadah. Nah, maka dalam beribadah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ya. Zikirnya ya sempurna maknanya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasul tidak mengatakan Allah, 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 tidak seperti itu. Apalagi mengatakan hu, enggak ada. Ya, apalagi zikir dalam jiwa katanya ingin menyatu, enggak ada. Seperti itu, ya. Itu jelas tidak dibenarkan. Tidak sesuai dengan sunnah. Nah, lalu kita pahami dari Asmaul Husna tadi bukan sekedar hafal saja. Kalaupun dia menghafal, tapi enggak dipahami, enggak diimani makna kandungannya, enggaklah bermanfaat. Ya, contoh saja. Sering saya sampaikan hal seperti ini agar kita lebih paham. Dia membaca dan hafal itu di antara Asmaul Husna itu adalah Al-A'la, Al-Aliyyu, ya. Al-A'la, maha tinggi, artinya maha tinggi. Sepakat maka artinya maha tinggi. Tapi anehnya bila ditanya Allah itu di mana? Enggak tahu dia. Kok enggak tahu? Bukannya menghafal Asmaul Husna, Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al. Ditanya di mana Allah? Enggak bisa dia menjawab. Padahal fitrah yang selamat mengatakan Allah bisa maha tinggi karena mengatakan Al-A'la. Tapi fitrah yang telah dikotori oleh syubhat ahlul kalam, ya enggak bisa menjawab. Karena fitrah yang telah. Makanya waktu ditanya, ibu, bapak kalau berdoa kemana mengangkat tangan? Mengangkat itu pasti ke atas. Ya. Enggak ada yang mengangkat namanya dia mengarahkan ke bawah, itu enggak mengangkat namanya. Ya, mengangkat itu ke atas. Kan begitu. Tapi ditanya di mana Allah enggak tahu. Enggak boleh ditanyakan. Oh, ini bertambah lagi ini enggak boleh ditanyakan. Rasul yang bertanya, "Aina Allah?" Dijawab oleh seorang budak yang tidak terpelajar. Tapi banyak orang yang terpelajar akademisi enggak bisa menjawab itu. Ragu dia menjawab. Seorang budak yang masih fitrahnya masih mustaqimah. Dia menjawab tanpa keraguan. Fis sama, maha tinggi. Tinggi di atas. Sama, tinggian. Ya. Nah, Rasul mengatakan, "Na'am, a'tiha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak itu, merdekakan dia, ini seorang mukmin, ini tanda dia beriman itu Allah, dia mengatakan Allah fis sama. Jadi, ikhwatal iman para misal rahimakumullah, bukanlah zikir yang disyariatkan kita hanya menghafal nama Asmaul Husna, menyebutkan hafal dalam satu majlis hafal, ya. Enggak ada salahnya, bukan itu. Itu keliru. Ya, dengan cara seperti itu. Naam, dia menghafal, kemudian dipahami maknanya. Ya, satu persatu dipahami maknanya, kemudian diamalkan. Berdoa kepada Allah. Ya, sebut nama Allah dan sifatnya sesuai dengan hajat kita. Diimani maknanya.
Ya. Sami' berarti Allah memiliki sam'un, pendengaran. Kan begitu? Qadir berarti Allah memiliki qudrah. Nah, Ar-Rahim berarti Allah memiliki rahmah. Kan begitu? Al-Khaliq berarti Allah memiliki al-khalqu. Al-Alim berarti Allah memiliki al-ilmu. Begitu seterusnya. Nah, ya. Al-A'la berarti Allah memiliki al-ulu. Al-Ali Allah memiliki sifat al-ulu. Nah, begitu. Kemudian bagaimana pengamalannya? Kalau kita mengetahui bahwa Allah Sami', ya, berdoa kepada Allah, Allah mendengar, enggak perlu ada perantara antara kita dengan yang lain. Kenapa? Allah mendengar kok. Enggak perlu teriak-teriak, kenapa? Allah mendengar. Ya. Allah alim, mengetahui, berarti kita hati-hati dan waspada. Semua yang kita lakukan, yang terbesit dalam hati kita, Allah ketahui. Sebelum terbesit dalam hati kita, Allah ketahui. Maka berhati-hati. Jangan sampai dalam hati kita terbesit hal-hal yang negatif. Seperti itu. Allah ketahui. Nah, begitu seterusnya. Al-Muhsin, nama Allah. Al-Afu, sifat Allah Al-Afu. Maka, jadilah kita orang yang juga bisa memberikan maaf pada yang lain. Kan begitu. Nah, ini diantara ya, bagaimana kita mengamalkan isi kandungan dari Asmaul Husna. Kesimpulannya bahwa tidaklah ya zikir itu hanya sekedar menghafal, ya tuntas hafal, tidak ada salahnya gitu ya. Juara satu dalam menghafal Asmaul Husna, tapi nggak paham apa maksudnya dan maknanya, bukan seperti itu. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan-bulan ini banyak muncul hadis yang kurang lebih bunyinya barang siapa yang menginfakkan 1 dirham dalam rangka apa ini? Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi, maka pahalanya bagaikan berinfak 1 gunung emas. Allahu Akbar. Apakah hadis itu sahih dan hadis mana sumbernya? Apakah kita juga wajib mengimani? Nah, ini dari Pak Suroto Lampung. Subhanallah. Saya baru mendengar juga ini pertanyaan seperti ini. Ya. Ya. Jadi para ulama menyebutkan di antara indikator yang menjelaskan ya, kepalsuan hadis itu amalan yang ringan, kemudian pahalanya Masya Allah luar biasa. 1 emas apa ini? Satu gunung emas. Ada gunung emas di dunia sekarang ini. Ya. Ini diantara ya bukti bahwa itu kepalsuan. Ya. Tidak ada. Saya tidak tahu, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas selama kita membaca tentang kelahiran Nabi, ya. Tidak ada disebutkan oleh para ulama yang dalam Sahih Bukhari tentang hadis seperti itu. Kalau seandainya itu ada, tentu ya sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhajirin Ansar, mereka yang lebih utama daripada kita. Tidak diragukan kita sepakat bahwa kelahiran Nabi itu adalah nikmat, nama ana rahmatun muhda. Nikmat bagi umat manusia. Dengannya Allah mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan, kesyirikan, bid'ah, kezaliman. Dikeluarkan pada tauhid, cahaya tauhid, ilmu, keadilan. Ya. Dengannya Allah merahmati umat manusia. Karena Rasul diutus rahmatan lil alamin. Tidak diragukan. Enggak ada yang meragukan hal itu. Dan seorang yang beriman tidak akan ragu kecintaan, ketulusan cintanya. Tapi permasalahan bukan sekedar hanya mendakwakan, ya, siapa yang tidak bergembira. Tapi membuat hadis-hadis palsu, ini sudah bertentangan. Bukan lagi kegembiraan. Bukti Anda gembira dengan kelahiran Nabi, ikuti sunnahnya. Jangan buat hadis-hadis palsu. Nanti akan diusir oleh Nabi nanti. Di telaga nanti. Ada nanti orang-orang di akhirat, di telaga Nabi itu diusir oleh Nabi. Allah memerintahkan malaikat untuk mengusir. Nabi bertanya, ini sahabatku. Ya, Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Sepeninggal Nabi, innaka ma tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu Muhammad apa yang mereka ahdatsu, ada-adakan. Mengada-ngada sepeninggalku. Di antaranya mengada-ngada hadis palsu seperti ini. Merubah agama Rasul SAW.
Ini cinta Rasul enggak. Ya. Agama jangan dipaksakan untuk ya melegalkan kebiasaan dan tradisi kita. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Ya. Demi suatu perayaan kan buat hadis palsu, enggak boleh. Memaksakan dalil enggak boleh. Yang benar beragama, ambil Al-Qur'an, ini sahih, ini hadis sahih, ini amal, ini hukumnya, amalkan. Berarti yang keluar dari itu tidak ada landasannya. Begitu yang sahih. Adapun kita membuat sebuah kebiasaan, tradisi, begitu peringatan, kemudian setelah itu kita cari-cari hadis. Seandainya cocok, seandainya sesuai. Itu bukan cara beragama ahli sunnah yang benar. Bukan seperti itu. Apalagi ini dusta ini, palsu ini. Ya, seperti ini. Tidak terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Oleh karena itu, ingin nanti bahagia meminum telaga Nabi SAW, ya, ikuti sunnahnya. Isbir hatta talqonil haud. Sabar berjalan atas sunnah sampai nanti kita ketemu di telaga, kata Nabi SAW. Nah, ternyata orang-orang yang diusir nanti, orang yang mengada-ngada. Orang yang mengada-ngada. Menambah-nambah dalam agama. Innaka ma tadri ma ahdatsu badan. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah peninggalmu. Merubah agamamu, menambah-nambah. Ada hadis palsu, akidah-akidah yang lain, ibadah-ibadah yang lain, bid'ah, khurafat dan yang lain, tambah-tambah mereka merubah agama Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, suhqan liman baddala ba'di. Celaka yang merubah-rubah agama sepeninggalku. Didoain oleh Nabi SAW kejahatan. Mau kita seperti itu? Maka selamatkan diri anda sebelum nanti tanpa ada hari yang bisa menyelamatkan kecuali amalan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatallah rahimakumullah. Sekali lagi itu adalah hadis yang palsu yang tidak ada sumbernya dari hadis-hadis yang sahih. Ya, nah. Demikian yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bersua kembali dalam acara yang sama, menjelaskan tentang akidah golongan yang selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, kaum muslimin dunia dan akhirah. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.